Aku masih tetap melihat sesekali ke arah Mas Eza dan Dika. Tampak jelas kalau wajah Mas Eza langsung mengalami perubahan saat mendengar Dika menyebut namaku. Tetapi mungkin dia tidak menyadari perubahan itu. Aku ingin sekali menghampiri dua laki-laki itu, lalu meminta Dika agar tidak mencari-cariku lagi. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Hati ini kesal dengan sikap Dika. Kenapa dia harus datang ke sini menemuiku? Ada perlu apa ketemu Bunga? Aku mendengar kembali percakapan Mas Eza dan Dika. Ingin ngobrol aja, Pak. Ingin melihat wajah cantiknya. Bapak pasti ngerti dong, karena Bapak juga pernah muda. Aku benci mendengar alasan yang Dika berikan. Nama kamu siapa? Mas Eza kembali bertanya kepada Dika. Dika, Pak. Sejak kapan kamu kenal Bunga? Kok Bapak nanya jauh amat ya? Aku melihat jelas keheranan di wajah Dika setelah mendengar pertanyaan Mas Eza. Gak apa-apa, Bunga juga mahasiswi saya. Jadi wajar kalau saya bertanya, ucap Mas Eza beralasan. Cara Bapak bertanya seolah-olah Bapak ini kakak atau suaminya. Aku kaget mendengar penuturan Dika. Anggap aja saya kakaknya, berhak tahu tentang adiknya. Gak bisa gitu dong, Pak. Bapak tetap hanya sebagai dosennya. Mas Eza memang benar suamiku, Dika. Tapi maaf, Dika, saya sedang ada perlu dengan Bunga. Jadi, saya akan memintanya ikut bersama saya ke ruangan dosen. Tapi Pak, saya ingin ngobrol sebentar aja. Paling tidak cuma ingin lihat wajahnya dan dengar suaranya. Boleh ya, Pak? Ini masalahnya penting, Dika. Pokoknya tidak bisa. Saya akan memanggil Bunga. Setelah mendengar ucapan Mas Eza, aku buru-buru ke tempat duduk. Aku tidak ingin kalau sampai dia tahu kalau aku sudah melihat dan mendengar pembicaraannya dengan Dika. Bunga. Mas Eza kembali memasuki kelas dan memanggil namaku. Iya, Pak. Aku berpura-pura kaget mendengar panggilannya. Ikut saya ke ruangan, perintahnya. Ada apa, Pak? Tanya aku penasaran. Nanti saya jelasin di ruangan. Baik, Pak. Aku pun menghampirinya, lalu kami menuju ruangannya. Aku sangat bersyukur. Saat kami melangkah keluar kelas, Dika sudah pergi. Aku sangat yakin ini pasti cara Mas Eza untuk mengelabuhi Dika supaya tidak bertemu denganku. Terbukti waktu berada di ruangan dosen, dia hanya memintaku duduk. Dia tidak bicara apa-apa, tetapi terlihat wajahnya sangat murung. Siang ini setelah menjemputku di kampus, Mas Eza termenung duduk di ruang keluarga. Biasanya setelah dia mengantarku ke rumah, dia akan kembali ke kantor. Rasa penasaran dan ingin tahuku memaksa untuk bertanya kepadanya. Kamu gak ke kantor, Mas? Enggak, Dek. Aku udah minta izin ke Papa tadi. Jawab Mas Eza dengan suara kurang semangat. Kamu kenapa, Mas? Gak enak badan? Apa yang sakit? Tanyaku heran. Hatiku. Jawaban Mas Eza membuatku bingung. Aku gak ngerti, Mas. Dika itu siapa? Aku kaget mendengar Mas Eza tiba-tiba menyebut nama Dika. Dika siapa, Mas? Aku berpura-pura tidak mengenal Dika. Jangan pura-pura gak tahu, Dek. Beneran, Mas. Aku gak ngerti maksud kamu. Tadi di kampus, ada mahasiswa yang nyari kamu. Ngakunya bernama Dika. Oh, Dika itu toh. Akhirnya, aku jujur juga kalau mengenal Dika. Lah, tadi katanya gak tahu. Aku baru ingat, Mas. Dika itu cowok yang baru aku kenal di kampus. Untuk apa dia mencariku, Mas? Lanjutku berbohong. Dia tidak tahu kalau aku sudah mengetahui niat Dika menemuiku. Katanya pengen ngobrol, pengen lihat wajahmu. Dia tidak tahu kalau aku mendengar semua pembicaraan mereka. Dia ngomong seperti itu ke kamu, Mas? Hahaha. Aku berpura-pura tertawa. Aku banyak berpura-pura ya. Aku terpaksa. Kenapa ketawa? Ada yang lucu?
Yah, lucu dong Mas. Hanya karena Dika ngomong gitu aja, kamu langsung uring-uringan. Malas ngantor lah, sakit hati lah. Jadi kamu senang digombalin cowok lain, Dek? Siapa yang gombalin sih, Mas? Dika itu bukan siapa-siapa, cuma teman. Itu juga baru kenal. Tapi yang aku lihat, dia sepertinya naksir kamu. Makin ngaco deh ngomongnya. Lagian, gitu aja dipikirin. Cemburu ya? Aku gak suka lihat cowok lain mendekati istriku. Tapi kamu juga pernah ngobrol dengan Cindy. Kesempatan bagiku untuk mengungkit kejadian saat Cindy meminta nomor kontak Mas Eza. Tapi responku biasa aja ke Cindy. Jadi, menurut kamu responku seperti apa ke Dika? Tega kamu, Mas. Aku gak bilang apa-apa, Dek. Tadi kamu bilang respon kamu ke Cindy biasa aja. Jadi, menurut kamu responku ke Dika luar biasa. Aku kesal mendengar penuturan Mas Eza. Tapi, kenapa Dika ngebet banget ingin ketemu kamu, Dek? Mana aku tahu, Mas. Itu urusan dia. Jangan-jangan kamu sering ngobrol dengan Dika tanpa sepengetahuanku. Tuduhan Mas Eza benar-benar menyakitkan. Terserah kamu menilaiku seperti apa, Mas. Malas berdebat sama kamu. Aku segera meninggalkan Mas Eza di ruang TV lalu masuk kamar. Aku sedih dengan tuduhan yang Mas Eza tujukan. Dia tidak tahu kalau aku berusaha berbicara dengan ketus kepada Dika supaya laki-laki itu tidak mendekatiku lagi. Semenjak kejadian perdebatan dengan Mas Eza, aku lebih memilih banyak diam. Saat ini, dia akan mengantarku ke kampus. Kami tetap diam 1000 bahasa di mobil. Aku malas memulai pembicaraan kalau mengingat tuduhannya kepada aku. Maafin aku, Dek. Tiba-tiba dia membuka pembicaraan sambil mengemudi. Maaf untuk apa ya? Aku tetap dengan sikap jual mahal. Maaf atas sikapku kemarin. Tangan kirinya meraih tanganku. Apaan sih, Mas? Aku menepiskan tangannya. Kamu masih marah, Dek? Tanya Mas Eza. Untuk apa marah sama kamu, Mas? Aku janji, Dek, akan selalu percaya padamu. Terserah kamu, Mas. Turunin aku di sini. Seperti biasa, aku menolak turun di depan pintu gerbang kampus. Kamu hati-hati ya. Jangan mau dilirik cowok lain. Cukup aku aja yang lirik. Lebay banget sih kamu. Heran deh. Biarin dibilang lebay. Udah aku mau masuk dulu. Kamu hati-hati, ucapku lalu turun dari mobil. Oke istriku, Mas Eza selalu dengan gaya lebaynya. Tanpa sepengetahuan Mas Eza, aku melihat dirinya masih tetap memperhatikanku dari jauh. Tidak seperti biasanya, dia pasti langsung meluncur ke kantor. Pagi Bunga. OMG, Dika menyambutku di pintu gerbang dengan senyuman yang sangat manis. Aku yakin senyuman itu sudah dipersiapkan dari tadi. Hanya sekadar menebak saja. Pagi juga, balasku menjawab sapaannya. Cantik banget pagi ini. Dia mengeluarkan gombalannya. Makasih, jawabku singkat. Kemarin aku ke kelasmu. Aku nyariin kamu. Tapi Pak Eza bilang lagi ada perlu sama kamu. Ya udah deh, aku ngalah. Inilah yang membuat Mas Eza uring-uringan di rumah. Ada perlu apa nyariin aku? Aku ingin tahu lebih jelas apa alasan Dika. Pengen ketemu aja. Pengen lihat wajahmu. Aku mohon, untuk kedepannya jangan nyariin aku ya. Please banget. Kenapa Bunga? Ada yang salah dengan sikapku? Enggak Dika. Tapi aku udah punya kekasih. Sebelum janur kuning melengkung, masih bisa dong aku deketin kamu. Belum ada ikatan yang sah dengan cowok lain. Dika tetap ingin mendekatiku. Kamu gak tahu Dika, aku sudah punya suami. Jawaban apa yang akan Bunga berikan kepada Dika?